ma ilmillahi wa qada'ihi wa qadarihi wa yatanawaluna ma yu'tuna ala qadamir zuhdi, dan mereka memanfaatkan apa yang diberikan kepada mereka ala qadami zuhdi, dengan sikap zuhudnya. Kaya mah kaya, tapi tidak berubah, zuhudnya tetap zuhud. Dari mana bukti kezuhudan mereka? Ketika hilang, mereka tidak pernah kecewa. Ketika mendapatkan, mereka tidak pernah lupa diri. Sudah aja. Ya, malah yang terasa adalah mereka begitu dapat apapun, yang ditanya, tugas saya apa di balik anugerah ini? Karena setiap ada inventaris, maka di balik itu ada tanggung jawab. Ya dong. Kalau semakin mewah inventarisnya, kalau Avanza, tugasnya dia sebagai apa nih? Camat. Nah, kalau Pajero, kepala dinas. Iya kan? Kalau Baby BNS 600, presiden. Ngaco. Ya iya. Makanya ya, tambah begitu dapat rezeki banyak, tambah meriang ini. Ya ada tugas apa mana gitu. Iya. Karena yang dikhawatirkan barangkali tugas yang dilaksanakan tidak sepadan dengan besarnya inventaris itu. Barang sira perang sen sira kabeh. Malah dipakai untuk melawan Allah sih, kan kurang ajar. Iya, dipakai untuk melawan Allah. Dipakai buat foya-foya, buat kawin lagi. Buruan be sira kok. Sebagian wong lor kekekan baik ini. Ya sebatas bergurau kok. Enggak sungguhan enggak. Watar zuhud dan meninggalkan la binafsin wa hawa wa iradatin wal hukum al-zahir mahfuzun indahum fi jami'il ahwal. Ya. Zuhud, atar, meninggalkan nafsu, hawa nafsu, iradah, keinginan, wal hukum al-zahir, ya, satu penilaian zahir mahfuzun indahum fi jami'il ahwal, itu semuanya terjaga di sisi mereka dalam kondisi apapun. Jadi terjaga, stabil, duit banyak, duit sedikit, jadi kaya, jadi miskin, ya sama. Ya. Tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada riak sedikit pun. Tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada riak. Gelombang cilik karena riak. Itu riak itu riak. Ya. La yabkhaluna 'alal khalqi bidunya.
Dan mereka tidak kikir terhadap makhluk Allah siapapun. Di dunia dengan dunia yang mereka miliki itu. Walau qadaru, kalaulah mereka mampu, qarrabuhum kullahum ilal haqqi azza wa jalla, akan didekatkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak membeda-bedakan sukunya apa, bangsanya apa, mazhabnya apa, agamanya apa. Semuanya diajak, yuk bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kamu membenci agama lain, berarti kamu tidak niat mengajak orang kepada kebenaran. Yang ada hanya nafsumu saja. Ya bagaimana Anda berdakwah kalau di hatimu ada dendam dan kebencian? Sok mikir dulu. Orang berdakwah kan ada kasih sayang di hatinya, bukan kebencian. Nah kalau kamu tiap hari kafir, murtad, musyrik, syirik, bidah, gimana? Dakwah apa itu? Dakwah apa itu? Nyupatani gua makin neraka, ya dakwah kemarin itu. Non? Ya nggak tahu, nggak ngerti sama. Ya, sekalipun bahasa populernya yang sangat luas sekali, toleransi beragama. Toleransi beragama itu jangan diartikan tukar tambah keimanan ya, bukan. Iman mah nggak bisa tukar tambah kok. Ya kan? Ya, orang Islam tuh sejak kapan mengakui pluralitas itu? Sejak kapan? Apalagi dengan agama yang lain. Sesama agama Islam saja, hanya karena beda pandangan dan pemikiran saling bunuh-membunuh kok. Bagaimana aku mempercayakan perdamaian dunia kepadamu? Kamu dengan saudaramu sendiri saling bunuh-membunuh. Layakkah kamu untuk memegang tugas perdamaian? Saya tidak menjawab, tapi bercerminlah. Hanya gara-gara kunut subuh saja, masjid kamu belah menjadi dua. Hanya karena beda pandangan tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, saling bunuh-membunuh. Tahu nggak berapa banyak korban yang dibantai gara-gara Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, qadim atau hadis? Di zaman 3 khalifah, Mu'tasim, Mutawakkil, Ma'mun, selama 3 khalifah, ditaksir lebih 10 orang yang dipenggal kepalanya. Padahal itu hanya beda pandangan tentang Al-Quran. Yang kena
dampak langsungnya masuk penjara, dikebugin, tokoh-tokohnya kena. Abu Hanifah di penjara, Imam Ahmad bin Hambal juga dipentungi sampai gempor, ya kan? Imam Syafi'i juga diinterogasi, melelahkan. Padahal apapun pendapatmu tidak bisa dibuktikan. Karena itu adalah pemikiran. Quran itu kalamullah ya, dibuat atau memang itu sesuatu yang tidak terpisah dari Dzatullah. Karenanya itu. Kalau makhluk berarti Allah bikin omongan, kan gitu. Dicipta oleh Allah. Kalau bukan makhluk berarti kalamullah itu sifatun qaimatun bidzatihi. Itu aja kok. Hanya pandangan filosofis. Iya. Iyalah. Jadi sekarang kan itu golongan di Jawa itu membicarakan bahwa golongan Asy'ari yang Maturidiyah itu sah. Mereka berpaham tauhid ruhiyah. Ya. Siapa Jawaz? Kalau Jawaz ya, Maturidi Asy'ari sesat. Itu bukan sesuatu yang baru. Orang ahli sunnah wal jamaah, Maturidi dan Asy'ari mengatakan pada kelompoknya Wasil bin Alqam Mu'tazilah, itu namanya ahlul i'tizal, orang yang nyimpang, memisahkan diri. Mu'tazilahnya sebelum beliau lahir ke dunia ya, dulu. Mu'tazilahnya ahli sunnah wal jamaah Maturidi dan Asy'ari itu namanya ahlu ziyari wad dalal. Dia tidak mengatakan yang baru, tidak. Itu dari dulu. Jadi terlambat kalau dibilang begitu. Iya, terus? Iya. Terus? Memang iya. Ya sekarang penting orang sekarang. Dulu zaman sahabat Nabi, apa enggak bertengkar mereka? Apa Siti Aisyah tidak perang dengan Sayyidina Ali? Gimana? Kalau kita ributkan khilafah seperti siapa? Ya seperti siapa dalam sejarahnya? Seperti Abu Bakar, mati diracun. Seperti Umar, mati ditusuk. Seperti Utsman, mati dibasok. Sayyidina Ali, mati digebugin. Khilafah seperti Husain, dipenggal kepalanya dan buat bal-balan kepalanya, dikewer kepalanya, kasih nama Yazid bin Muawiyah itu. Nih kepalanya Husain, giginya ditatak sama pedang, sangka mungkin saya kebacot, tak. Paham? Itu satu-satunya mulut yang gentian nyokot sama Kanjeng Nabi, ya mulutnya Sayyidina Husain itu. Ditadak pedang. Seperti itu, al-fitnatul kubra. Sejak detik pertama. Sudah sekarang mah kita orang Indonesia, ya. Dan kita orang Indonesia dan kita beragama Islam. Ya sudah, yuk kita bangun Islam di negeri ini dan kita tidak usah
memperpanjang persengketaan mereka, biarkan di sana. Saya tidak mengatakan Islam Nusantara. Yang salah paham. Iya. Mama Dede coret. Enggak ada urusan. Silakan mau silakan. Saya tidak bilang Nusantara. Ya. Ya terserahlah mau. Kalau Anda paham ya silahkan paham aja. Iya. Apa itu? Dengan apa? Islam Syiah setuju nggak? Islam Sunnah, Islam Mu'tazilah, Islam Jabariyah, Islam Qadariyah, Islam, banyak Islam kok. Ahli Sunnah sama Syiah sama nggak? Beda. Dengan Mu'tazilah beda, Jabariyah beda. Dari dulu udah berbeda kok. Kok ribut banget sih? Seperti yang nggak paham kamu nih. Coba baca sejarah lagi dah. Agamanya apa? Islam. Islam apa? Kan gitu. Mu'tazilah. Oh iya, Mu'tazilah. Apa Islam Sunnah Jamaah? Udah dulu aja. Islam apa? Islam Nusantara ya udah nggak besar. Bagaimana? Jangan kita, kalau Islam itu kan universal, kalau Nusantara kan lokal. Iya. Jadi ya Islam lebih umum daripada Nusantara. Masa Islam di Nusantara? Ya udahlah kalau gitu kita belajar tentang definisi aja lah ya. Gitu. Ya sebetulnya beginilah. Saya tidak ingin membela siapapun. Saya hanya ingin membela Allah saja. Dan saya jangan dilibatkan dalam persengketaan apapun. Karena saya meyakini Islam hanya satu. Selesai. Tuhan saya satu. Nabi saya satu. Quran saya satu. Selesai. Tidak ada yang perlu saya bela. Karena saya hanya membela Allah dan Rasulnya saja. Sahabat pun saya tidak membela. Karena mereka tidak punya sorga kok. Islam apa ini? Terserah kamu. Gitu. Iya. Islam yang dalam pikiran saya adalah Islam satu. Islam yang tidak bertengkar sesama umat Islam. Percayalah, andaikan agama di dunia dibunuh semua, tinggal agama Islam. Selain ahli sunnah wal jamaah dibunuh semua, tinggal ahli sunnah wal jamaah. Maturidi dibunuh semua, tinggal Asy'ari. Asy'ari dibunuh semua, tinggal NU. Terus berbeda lagi enggak? Jangan berharap kita akan sama. Jadi daripada kamu bercita-cita untuk mencapai sesuatu yang mustahil terjadinya, masih mending kita terima saja bahwa pluralitas adalah satu keharusan dalam kehidupan dunia ini. Selesai.
Saya nyaman-nyaman saja. Ada orang sholat subuh tidak kunutan. Saya nyaman-nyaman saja melihat mereka yang mengkafir-kafirkan orang. Saya nyaman-nyaman saja dengan seremoni-seremoni orang Syiah, nyaman-nyaman saja. Melihat orang Majusi, orang musyrik, orang Paseban, orang Nasrani, orang Yahudi. Saya mau nanya nih. Ini Allah mengatakan, innalladzina amanu, orang yang beriman. Walladzina hadu, orang wasabiun, Paseban, wan nasara, wal majus, walladzina asyraku. Orang Islamnya mana? Allah tidak menyebutkan kok. Allah tidak pernah memanggil orang Islam kok. Yang memanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada nggak ya ayyuhalladzina aslamu? Ada. Coba kita pertanyakan, kenapa orang Islam nggak pernah dipanggil? Allah Maha tahu kok. Apa? Terus? Islam yang mana? Islam itu apa? Iya, sudah, Islam itu apa? Sampai sekarang saya belum pernah mendengarkan definisi Islam itu apa. Saya tahunya rukunnya ada 5. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, kata Islam ini dipakai bervariasi. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah suruh nongol, karena dia ingin melihat. Soalnya dituntut oleh umatnya. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya kepada kamu sampai kami melihat Tuhanmu secara nyata seperti apa. Lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tastati', lan tarani. Tidak mungkin kamu bisa melihat aku. Lalu dia maksa, fandur ilal jabali, lihatlah ke gunung. Fanistaqarra makanahu fasaufa tarani. Lihat gunung. Nanti aku tampakkan, aku bertajalli kepada gunung, lihat. Kalau dia tetap, kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabali dakka. Ketika Allah bertajalli, gunung itu meletak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh tersungkur. Wa qad tubtu wa ana. Apa Nabi Musa agamanya musyrik Islam?
Wa ana awal muslimini artinya tubtu taubah. Beli maning-maning wis. Pasrah terima wis. Itu mana muslimnya. Sudah. Kemudian Nabi Ibrahim. Ntar dulu, saja dulu, sudah paham intinya. Terus sama. Udah Nabi Ibrahim bilang apa? Wa ana minal. Apakah Nabi Ibrahim juga muslim? Di situ mananya kepasrahan diri kepada qalu amanna, bangsa Arab mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Bal qulu aslamna, katakanlah kami telah berislam. Jangan mengatakan beriman. Kedubur. Telah berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka belum jadi mukmin, baru jadi muslim. Kenapa? Islam di sini artinya mereka orang-orang Arab itu bergabung dengan penguasa, orang yang berkuasa. Pro status quo, mendukung kekuasaan Kanjeng Nabi, ikut perang, ikut bagi rampasan. Itu mereka baru sekedar berkoalisi. Islam artinya telah baru berkoalisi, belum satu akidah dengannya. Nembe gerata guru tuga baik Mas. Sudah? Ratu Balkis terima surat dari Nabi Sulaiman. Gimana bunyinya? Innahu min Sulaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Muslim di sini ditaklukkan, ditundukkan di situ, dikalahkan. Tidak semudah itu memahami Islam. Ini Allah yang bicara. Nah kamu gimana dalam pikiran kamu Islam yang mana? Islam koalisi, Islam pasar diri. Ya itulah makanya jadi yang menjadi persoalan bahwa apakah Islam itu berubah menjadi satu agama atau merupakan sikap hidup seseorang yang penuh kepasrahan, atau juga menjadi muslim karena ditaklukkan, atau muslim karena kegagalan. Itulah makanya orang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, musyrikin, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Siapa di antara mereka yang bakal selamat di kemudian hari? Innallaha yafsilu bainahum. Allah yang akan memutuskan siapa mereka yang selamat. Nanti yaumal qiyamah. Wis bakakin aja kayak bacot ya. Allah menentukan. Saya ulang lagi, saya tidak pernah mengatakan agama sama. Mukminun tidak sama, Yahudi tidak sama, Sabiun tidak sama, Nasoro tidak sama, Majus tidak sama. Musyrikun tidak sama. Muslimun tidak disebutin. Tidak, nggak disebutin.
Ya. Nah itulah makanya menjadi bingung saya. Agama itu kan diturunkan kan tujuannya untuk mempersatukan umat Islam yang berperang, saling bunuh-membunuh, menciptakan perdamaian. Tapi kenapa orang dengan emosi keagamanya kok menjadi ganas seperti ini? Gimana agamamu itu? Tega-teganya membunuh sesama manusia. Mari kita bertanya lagi. Bukan saja ya, di Nasrani juga, Katolik, Protestan juga sama. Di Hindu juga sama. Di Buddha juga sekte-sekte itu. Lalu kenapa? Non? Iya. Jadi kalau begitu, Anda mengatakan politik berarti sejak kapan agama menjadi faktor pemecah belah ketika agama dibawa ke politik gitu? Awas kayak musuh sih lagi. Jadi kita ini serba salah. Serba salah. Karena ada undang-undang penistaan agama. Sehingga kita menjadi susah untuk berbicara yang sesungguhnya. Nanti salah lagi. Nanti diadukan polisi lagi. Jadi kita dibelenggu semacam ini. Kenapa sih tidak diberikan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan membuat partai, kebebasan hidup dengan gaya hidup masing-masing. Iya, itulah persoalannya. Jadi ya udahlah, daripada kita ngurusin ruwet-ruwet di alam dunia begitu, dandanin ruwet-ruwet di hati kita aja lah. Saya kira kalau hati kita ruwetnya hilang, udah hati jernih, saya kira kita di penghujungnya kita akan betul-betul menghormati kemanusiaan kok. Ini bisa jadi kesimpulan, oh berarti Buya Sakur ini Islamnya Islam humanis nih. Orang menyimpulkan, silakan simpulkan sesuai dengan kemampuan Anda menyimpulkan. Jadi nggak ada habis-habisnya. Iya. Jadi begini aja lah, saya hanya mengajak santri-santri saya, nggak usah jahil lah. Orang mau kunut silakan, mau jenggot ya silakan, mau keningnya hitam ya silakan, mau celana cingkrang ya silakan, mau pakai jubah ya silakan, dah cep meneng kacak ya bacot wis. Iya. Udah lakum dinukum ongko-ongko. Dan saya tidak menganjurkan dan tidak membujuk dan tidak menyarankan untuk berdebat dengan siapapun. Kalau Anda dikatakan ini kan musyrik, nggak usah Anda berdalil. Baik, terima kasih. Kalau Anda menganggap saya orang musyrik, musyrik kan neraka. Terima kasih kalau saya masuk neraka. Terus kamu pergi aja. Ntar dulu, punten butuh misi. Pengen beol gue nya. Punten gitu aja lah. Punten. Jangan ngipas-ngipasin bara itu, nggak usah. Tolong berikan kesejukan kepada umat itu. Ya. Titip saya pesan satu, jaga kondusivitas. Jaga persatuan bangsa ini. Ini yang penting. Kalau negeri ini bubar, kamu tidak ada artinya di sini. Iya.
Kita bikin negara ini harganya mahal. Dengan darah dan nyawa. Mau tega kau bubarkan negeri ini. Iya. Ya sudahlah. Kamu jangan bersahwat kekuasaan. Udah, mangga silakan. Sebab dengan perilakumu yang baik saja, kamu akan menerangi orang sekitarmu. Iya. Ya, paling-paling saya akan mengatakan junjunglah tinggi kemanusiaan. Kalau ada orang susah, jangan tanya agamanya apa, tolong-tolong sajalah. Karena kamu niatnya menolong Allah kok. Paham? Wes, itu aja. Lalu, saya ingin Islam di dunia seperti Islam di Indonesia. Saya ingin Islam di dunia seperti Islam di Indonesia. Karena Islam Indonesia adalah Islam yang paling damai di sini, di negeri kamu ini. Paham nggak? Ada sini umat Islam saling bunuh membunuh, nggak ada kok. Ini baru mulai ejek mengejek. Jangan sampai berkembang saling bunuh membunuh. Itu aja. Ya saya karena saya tidak bisa dilibatkan berada di pihak mana, karena saya tidak pernah berpihak kok. Dan saya tidak pernah membantah. Ada yang menuduh ini orang Syiah, silahkan terserah kamu. Oh ini mazhabnya nggak karu-karuan, mau mazhab nggak karu-karuan, mau Syiah, mau Mu'tazilah, dibilang Mu'tazilah terserah kamu lah. Saya tidak mengharapkan penilaian kamu, karena yang menilai saya hanya Allah. Dan saya berbuat ini bukan untuk menyenangkan kamu, hanya untuk menyenangkan dulungan saya, menyenangkan majikan saya kok. Jadi kamu gak usah tersinggung. Iya, dan saudara gak usah ngajak-ngajak saya. Iya, karena saya bukan orang yang mudah terpikat. Iya, dan saya watak awal, watak dasar. Saya orang yang paling sulit untuk saya sulit untuk mudah percaya kok. Ya. Setelah saya uji. Jadi artinya kecuali itu realita, kenyataan benar-benar terjadi. Ya, seperti logam itu waktu dingin masuk ke dalam tabung. Lalu pincian besi masuk. Ketika dipanaskan nggak masuk, berarti logam itu mengembang. Itu fakta, sudah mau bilang apa? Harus percaya, terbukti. Tapi kalau Al-Quran itu makhluk, mana buktinya? Itu kan pemikiran Anda. Anda berpikir begitu kok dipaksakan sambil bunuh-bunuh orang, gimana? Apa Anda yakin masuk surga? Jadi pada akhirnya saya tidak berani mengkafirkan siapapun. Sekalipun dia orang Nasrani, catat baik-baik. Saya tidak pernah mengatakan Nasrani orang kafir, Yahudi orang kafir. Dan saya tidak pernah mengatakan kamu bid'ah, kamu murtad. Karena ini adalah putusan kafir, bid'ah, musyrik. Hanya Allah yang berhak untuk memutuskan, bukan manusia. Paham? Oke, udah, ini akidah. Terhadap dosa-dosa.
seorang melihat realita, kenyataan, datanya, faktanya, itu kita ketahui. Yang kita ketahui, yang kita dengar, kita pegang, kita raba, ya kan? Kita rasakan data. Hanya realita dan fakta. Itu saja yang bisa kita ketahui. Adapun hakikatnya, tetap kita tidak tahu hakikat kenyataan itu apa. Saya mau nanya, seorang perempuan, rambutnya dicat merah, rambutnya abang, roke cingkrang, kelambine beli nganggo, awe-awe di pinggir, apa rane? Sebutin bae desin wis. Non, ya udah kupu-kupu malam dah. Pekerja seks komersial. Cara bahasa Dermayu memang terembuk bodol. Kita melihat fakta, iya, dia pelacur. Dosa, iya. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Kita hanya tahu dia pelacur. Dia menjajakan seks, ya betul. Tapi hakikatnya kita tidak bisa mengatakan dia ahli neraka atau ahli surga. Kata urusan. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Mau saya bukakan hakikatnya? Yang sedikit saya ketahui, dia itu sudah kehabisan akal untuk menghidupi anak-anaknya. 4 orang anaknya, cangkeme mangap kabeh pengen batu kabeh gini. Perlu sekolah, perlu kesehatan dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang bisa lakukan. Dia mengorbankan dirinya. Dia tidak pernah merugikan orang lain. Dia tidak pernah menjahati orang lain. Dia menjahati dirinya sendiri. Dan dia di malam hari selalu menangis, ya Allah, andai kan aku dapat pekerjaan yang lebih baik, pasti ini kutinggalkan. Tapi apa daya, anakku harus makan. Bagaimana Allah melihat seorang perempuan yang mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya? Pahlawan bukan? Kita tidak tahu. Daripada mereka yang membunuh rakyatnya sendiri, mengkorup bertriliun-triliun itu. Itu pun saya tidak tahu. Bahwa koruptor-koruptor itu bisa masuk surga di penghujungnya, kita juga tidak tahu. Karena sebagian uang hasil korupsinya nyumbang masjid juga. Hakikatnya kita tidak tahu. Makanya jangan terlalu yakin, terlalu pede untuk menilai apapun. Katakan wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Paham? Jadi gimana? Sudah. Jadi ujungnya ya masih mending husnudzon sajalah. Kalau ada orang lagi tersesat, katakan Allah mahdi qaumi innahum la ya'lamun. Kalau orang bersalah, mintakanlah ampunan pada Allah untuk mereka. Ya ampunilah dosa mereka. Saya kira itu yang terpuji. Kamu gak usah menyalah-nyalahkan orang. Ya, udah gitu aja lah. Saya kira kalau santri saya itu seperti gitu sikapnya, saya yakin
Anda akan menjadi contoh di komunitas masing-masing. Iya, tuh kayak Kang Rahmat tuh kan, tuh kayak Pak Edi tuh kayak Pak Haji Ahmad tuh akan jadi contoh. Iya, nggak ruwet kok. Iya, baik. Sebab kebaikan-kebaikan ini bersifat universal. Semua orang pasti akan mengakui. Kalau kebaikanmu berdasarkan sekterianisme, itu hanya sektemu yang mengakui. Tapi kebaikan bersifat kemanusiaan akan diakui oleh manusia seluruh dunia. Terus paham? Gara-gara sih takon Islam itu. Jadi nggak sabaran mana-mana. Oke, guyor. Jadi walhasil seperti itu jelas. Kita sampai aliniah saja. Sampai mana tadi itu? Rabbul kullu minal haqqi wa azza wa jalla la yabqa li syai'in minal makhluqat wal muhdatsat fi qulubihim. Tidak akan ada lagi yang tersisa makhluk-makhluk ya dan ciptaan-ciptaan Allah ini di dalam hati mereka. Nada. Wazna dzurratin seberat atom sekalipun. Sudah nggak ada makhluk, nggak ada orang, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada, semuanya makhluk, semuanya nggak ada. Seberat atom pun tidak ada yang singgah di hati mereka. Semuanya. Kun amilan la tatajahal. Madumta ma'ad dunya falatisala laka fil akhirah. Selagi kamu masih bergumul dengan dunia ini, maka tak ada hubungan kamu dengan akhirat. Wa madumta ma'al ukhra falatisala laka fil maula. Dan selagi engkau selalu bergumul dengan urusan akhirat, maka tidak ada hubungan dengan Tuhanmu. Ya, bidadari juga hijab konang, ngerti apa? Ya iya. Kun amilan la tutajahal. Yang penting bekerjalah, berbuatlah. Jangan pura-pura bodoh. Iya. Anta mimman adallahu Allah ala ilmin. Engkau termasuk orang yang disesatkan Allah dalam kesadaranmu. Engkau termasuk orang yang disesatkan Allah dalam kesadaranmu. Dalam keilmuanmu. Paham sih aku lagi disesatkan insya Allah. Paham. Min jumlati muwasalatil haqqi azza wa jalla, di antara salah satu media cara untuk bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, antuwasilal fuqara bi syai'in mimmalika, kamu harus selalu menyantuni orang-orang fakir dengan sesuatu apapun dari hartamu itu. Sebisa-bisa. Duit langka, ya cangkem mesin bener. Iya, ajaklah mereka bersabar. Iya. Kang Kaji, tuh beli tegeng sama melarat ki. Kula gak pengen bantu, mung bae kula gak pada melarat kayak sampai bae tadi. Ya kita mau mengajak sabar Pak, sing sabar. Ditutugakan sabar Kang Kaji ya, di konten enak kan. Kita tersiram melarat kita melarat.
Ama alimta, apakah kamu tidak tahu, anna sadaqah muamalatun ma'al haqqi, bahwa sadaqah itu adalah gaul dengan Allah, bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, alladzi huwa ghaniyyun karim, di mana Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Wa hal yu'amalul ghaniyyul karimu man yaksaru, apakah akan melakukan seorang Allah yang Maha Kaya, yang Maha Mulia itu, ya, akan memperlakukan orang yang rugi? Ya, artinya seseorang yang mulia, yang kaya dan mulia, mungkinkah akan merugi hidupnya? Tidak. Percayalah bahwa kedermawanmu tidak pernah menyeret kamu ke dalam kemiskinan. Percayalah. Yang membuat kamu sengsara adalah kepikiranmu itu. Ya. Nanti ada session khusus untuk membuktikan bahwa kedermawanan tidak pernah menyeret kamu pada kemiskinan, malah sebaliknya. Ya, semakin kamu dermawan, semakin banyak orang yang kamu santuni, kamu akan dikasih SK sebagai agen distributor resmi rizkinya Allah. Iya dong. Kamunya mangkat ribuan orang yang sengsara, nggak mungkin dong. Ya minimal kamu jadi paralon, wis kon beka. Setiap nyimpen mangga tapi basah aja, biar nggak? Ya biar. Nah, baik. Benar masalah. Iya. Itu. Tunfiqu liwajillah, kau infakkan hartamu karena liwajillah. Dzurratan, satu butir atom hartamu kau infakkan liwajillah, yoti ka jabalan, dibayar karo gunung. Loh, seneng bak bayaran-bayaran. dasar otak materialistis. Siapa? Waduh, sekut. Tunfiq katratan, kau nafkahkan hartamu setetes, yoti ke bahran, dibayar dengan lautan. Di dunia wa fil akhirat, di dunia dan di akhirat. Yuwafika ajraka, akan dipenuhi pahalamu, wasawabaka, dan imbalanmu dan ganjaranmu, semuanya akan dipenuhi semuanya itu. Kalau kamu masih mengharapkan pahala, silahkan. Ya, bakal sira pengen jadi anak kecil yang abadi. Hancok. Ngerti anak yang abadi? Ngerti anak yang abadi? Iya. Oke, ya, assalamualaikum.